Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 29 Oktober 2025. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Allah Tritunggal, kami bersyukur kepadamu atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa terus nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam menjalani keseharian kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami dalam menjalani sisa hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami menyambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 sampai 32. Firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, "Baik Bapa," namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak percaya kepadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Kita berbahagia karena senantiasa dimungkinkan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu sekaranglah waktunya. Yanna lan bahasa Toraya atunnamo totemo. Saudara-saudara terkasih, waktu tidak dapat diputar kembali. Waktu tidak dapat dibeli dengan uang. Ungkapan ini menjadi penegasan bahwa waktu itu sangat berharga, bahkan beberapa hal dalam hidup ini juga tidak datang dua kali. Jadi, untuk apa menunda sesuatu yang dapat dilakukan sekarang ini? Saudara-saudara, bacaan hari ini menceritakan tentang seorang bapak yang menyuruh dua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini," kata sang bapa. Bapa dalam kisah ini menginginkan anaknya untuk merespons dengan tegas, segera bertindak hari ini atau sekarang tanpa menunda. Mengapa demikian? Karena sang bapa menyadari bahwa ada konsekuensi dari penundaan dan kesempatan. Sama seperti bapa dalam bacaan hari ini, Yesus pun ketika ingin menumpang di rumah Sakeus, Yesus juga mengatakan soal hari ini bukan nanti, apalagi besok. Dan Sakeus meresponnya dengan segera. Ungkapan hari ini mengandung makna ketegasan untuk kita segera bertindak. Tidak lagi berpikir dua kali, terutama dalam memilih untuk percaya dan taat pada perintah sang Bapa. Saudara-saudara terkasih, sebagai umat Tuhan, semestinya kita pun hidup dalam kesadaran bahwa mengikuti Yesus adalah persoalan tindakan hari ini. Segera meresponsnya tanpa menunda untuk hidup dalam ketaatan kepadanya.
Hari ini kita mesti menentukan pilihan. Apakah kita mau atau tidak melakukan perintah Sang Bapa. Respon kita hari ini pada perintahnya menentukan bagaimana tindakan kita atau bagaimana kita hidup. Karena itu, responlah dia dengan segera. Jangan menunggu sampai penyesalan datang. Sebab ada saat di mana kesempatan itu tidak berlaku lagi bagi kita. Bertindak hari ini untuk mengikuti perintah Sang Bapa adalah bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Dia Sang Pemilik kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Tak terkira cinta dan kasih-Mu ya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ya Tuhan boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami memohon Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami memohon Engkau senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Sang Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan. Amin.